Selamat pagi, semangat pagi. Sudah bisa dengar suara Mister di sana? Halo? Baru Daniel, yang lain di mana? Halo? 18 anak. Yang sudah mendengar suara Mister silahkan beri reaksi. Wow, oke, baik. Silahkan yang tidak ada kendala, silahkan menyalakan kamera. Silahkan bergabung dengan menyalakan kamera. Silahkan. Oke, sudah ada Rachel. Halo Rachel. Oke. Rachel turunkan sedikit kamera biar pasuk mulutnya keluar biar kelihatan senyum-senyum, marah-marah gitu. Nah, gitu kan. Verisa, oke. Ada Daniel. Daniel bisa tuh diturunkan kameranya biar kelihatan wajahnya. Oke, lalu ada Wika. Halo Wika. Kamu senyum tapi kan nggak kelihatan kamera di sini. Woy. Balik ke sini. Balik ke sini Wika, baru senyum. Kameranya di sini. Oke, Adeline, halo. Adeline jangan serius-serius amat, baru pagi ini. Oke. Abi. Nah, kalau Abi harus serius karena dia kebanyakan tidak serius. Oke. Anya. Annyeonghaseyo. Oke, siap Anya ada di sana. Baik, baik Mister akan menyapa yang sudah menyalakan kamera tetap stay di sana. Mister menyapa yang belum. Daniel ada. Wulan. Halo Wulan dari. Halo Mister. Oh ya, ada dia di sana. Baik. Milo. Oke, Sharon. Halo Sharon, turunkan sedikit kameranya, Sharon. Oke. Oh ya, itu dia Sharon. Oke, lalu Milo. Milo ada di sana, bisa dengar suara Mister? Milo. Milo belum ada di sana. Yang berikut, Moses Gracielo. Ada, Mister. Oke, next Kenatan. Oke, Gilang. Gilang. Oke, Tania. Betania. Oke, Cornelius. Cornelius Hari. Oke, baik. Kensen. Oke, lalu Letis. Iya, Edeta. Edeta, oke, dan Samuel Axelina. Oke, oh ya. Nah, Samuel Axelino ya, syukur pagi ini bisa hadir ya, karena iya ya kalau tidak salah Samuel Excel ya, biasa dipanggil Excel kan? Halo Excel. Oh ya, oke. Ya, syukur. Kata teman-temanmu, jaringanmu yang bermasalah. Syukur pagi ini kamu bisa hadir ya, karena berdasarkan catatan Mister ini, kamu kehadiranmu untuk bahasa Indonesia kurang sekali. Kurang sekali. Ya. Oke, baik Samuel. Sudah, terima kasih sudah hadir ya. Oke. Ini masih kurang 2 anak. Ketua kelas Wika, siapa dan siapa ya di kelas ini? Alexis sepertinya. Alexis. Alexis dan satu lagi siapa ya? Alexis dan Komang Dika ya, betul. Alexis dan Komang Dika. Mungkin yang karena wali kelas juga, wali kelas mungkin ngajar, tolong yang pernah atau yang biasa chat dengan mereka, tolong chat kabar ya, via WA boleh, Dika maupun Alexis. Ya, oke. Baik, terima kasih bagi yang sudah mau membantu. Ya, oke. Sebelum kita melaju lebih jauh terkait pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mister minta kesediaan Anya pimpin kita dalam doa. Silakan Anya. Halo Mister. Ya, terdengar. Silakan. Kita berdoa. Sekarang kami buat pelajaran berkati Mister Obin yang akan mengajar dan juga berikan kami dengar malam agar fokus selama belajar. Terima kasih. Amin. Oke, terima kasih Anya. Ya, baik. Oke, ini ada chat dari
Wika. Oh, Dika HP-nya mati. Oh, oke, baik. Dika HP-nya mati ya. Baik, terima kasih untuk informasinya Wika. Semoga segera bangkit HP-nya dan bisa kembali bergabung bersama kita. Ya, baik. Nah, ini sudah matikan kamera lagi. Siapa yang kalau tidak ada kendala sama sekali boleh bergabung biar Mister rasanya tidak sendiri ngomong sendiri. Yang tidak ada kendala, jaringan bagus, kamera juga oke. Oke, baik Ferisa, terima kasih informasinya. Ya, sekali lagi yang tidak terkendala, terima kasih Daniel. Ya, oke, tetap stay di sana dengan kamera biar Mister rasanya ada orang di sana ya. Ya, oke. Baik. Untuk hari ini harusnya ada agenda pembelajaran terkait materi. Hari ini Mister jadwalkan untuk mau kita review atau melihat kembali materi yang sudah kita lalui. Ya. Kemarin wali kelas sudah menyampaikannya, silahkan akses ke LMS. Mister sudah upload PowerPoint dan modul. Ya. Materi berupa PowerPoint dan modul di sana. Iya, sudah lengkap di sana. Silahkan perhatikan, digunakan untuk belajar. Nah, tapi ternyata setelah Mister mengecek dan lain-lain, ternyata ada hal yang masih kurang. Yaitu apa? Proyek yang sekaligus ulangan. Di kelas 9C yang baru mengumpulkan hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3. Baru 13 anak. 9 anak, 8 anak belum di kelas ini. 8 anak belum. Lumayan banyak. Ya. Jadi hari ini di kelas ini pun waktu tugas pertama menyimpulkan ada 2 anak yang belum. Kalau tidak salah, nanti kita akan lihat bersama di sana. Jadi hari ini Mister ingin kita bereskan itu karena proyek sekaligus nilai ulangan. Nanti nilai ulanganmu tidak ada, PTSmu tidak akan lulus. Dan proyek. Ya. Oke, di sini Mister bacakan yang sudah mengumpulkan itu ada Abi, ada Adeline, ada Betania, Edeta, Ferisa, Gede Wiweka, Graciela Moses, Kenatan Guinness, Kensen, Rachel, Sharon, Wulan, dan Anya. Itu yang sudah. Yang namanya belum terbacakan itu belum mengumpulkan. Ya. Berikut kita akan Mister akan share dan kita akan lihat bersama di layar 9C. Iya. Oke, lihat di sana PowerPoint dan modul sudah lengkap di sana. Nah, kita lihat tugas menyimpulkan. Di sini ada 2 anak yang belum mengumpulkan. Nah, 19 dari 21 anak yang mengumpulkan. Ya, dan mereka adalah yang 2 anak yang belum mengumpulkan itu adalah nah ini Milo. Halo Milo, Milo ada di sini? Milo bisa konfirmasi nyalakan mic. Milo, halo. Milo. Milo ada kah? Bisa nyalakan mic biar kita ngobrol. Oh, Milo ada, beri reaksi. Milo, mic-mu tidak bermasalah, silakan nyalakan. Ya, oke, Milo beri reaksi di sana, dengar suara. Dan Samuel Excelino, halo Excel, bisa nyalakan mic? Ya, Mister. Ya, oke, lihat di layar itu ya. Jadi kamu, Milo, dan Samuel yang belum tugas yang pertama yaitu menyimpulkan. Nah, Mister sudah perpanjang, sekarang bereskan. Tugas ini mudah. Oke, silahkan beri reaksi Milo dan Excel. Oke. Milo dengar suara Mister? Silahkan beri reaksi di sana. Samuel, oke, sip. Tugasnya mudah Samuel dan Milo, sangat mudah. Oke. Ya,
silahkan langsung gaskan. Mister sudah perpanjang batas hari ini, biar nanti tidak menumpuk. Oke, itu untuk tugas menyimpulkan. Nah, sekarang kita akan lihat ini. Project. 8 anak yang belum itu siapa? Mari kita lihat bersama. Oh, sudah ada yang mengumpulkan. Sudah ada satu yang mengumpulkan ini. Sudah +1, karena Mister semalam sudah perpanjang sampai hari ini. Ya, yang belum Alexis belum hadir bersama kita. Alexis belum, terus yang berikut. Daniel, halo Daniel, bisa nyalakan mic dan konfirmasi ke Mister? Halo, Mister. Ya, Daniel. Silahkan saat ini pun kerja di jam mata pelajaran ini ya, kerjakan, oke? Oke, Daniel? Baik, Mister. Oke, sip. Baik, Mister coba ingatkan kembali yang pernah Mister chat itu. Mister pernah chat suruhannya biar nanti tidak bingung. Nah, ini dia. Mister coba ini apa? Halo Adeline. Ya, Mister. Adeline, oke. Ini Mister kirimkan lagi itu. Catatannya tolong teruskan ke ini apa ya? Teruskan ke grup. Oke, Mister. Oke, siap. Terima kasih sebelumnya. Hari ini 7 Maret. Ya, oke, itu di Adeline. Ya, jadi akan dikirimkan kembali informasi yang sama yang sudah pernah dikirimkan. Batas Mister perpanjang batas hari ini. Silahkan Daniel kerjakan sekarang juga. Contoh-contoh dan lain-lain ada di modul. Sebelum modul juga Mister sudah kirimkan contoh teks. Hanya berbeda tema dan pasti judul juga berbeda. Oke, selain Daniel, yang berikut Gilang, ya. Halo Gilang, bisa konfirmasi ke Mister Gilang? Ya, Mister. Ya, Gilang belum juga. Gilang silahkan gaskan sekarang ya Gilang, biar tidak menunda, oke? Ya, Mister. Ya, lihat itu ada suruhan sudah di-share oleh Adeline dan juga sudah ada modul, ada PPT, silahkan dilihat lalu buat. Itu minimal 4 paragraf saja. Jadi cepat. Ya, karena ingat ini proyek dan ulangan, otomatis kalau tidak ada nilai ulangan dan proyek pasti tidak lulus, sudah pasti. Oke, Gilang. Setelah Gilang, Dika. Oh, Dika belum hadir ya. Coba Mister cek Alexis dan Dika. Dua-duanya juga belum. Alexis belum. Dika juga belum hadir. Oke. Lalu yang berikut Letis. Halo Letis. Letis. Dengar suara Mister di sana? Halo, Letis. Letis. Letis belum berkabar, Mister sudah chat. Oke, setelah Letis ada Milo. Halo Milo, Milo lagi ini. Kok bisa Milo ini apa? Milo bisa beri reaksi dengar? Oke. Ya Milo, gaskan. Ya, segera selesaikan. Ya hari ini kamu ada 2. Selesaikan sekarang itu mudah. Tugasnya mudah-mudah. Ya, yang berikut juga ada Excel. Halo Excel, bisa beri reaksi? Excel lagi. Oke, Samuel, ya gaskan. Ya, setelah Samuel ada lagi. Ya, itu saja. Ternyata salah satu sudah ini apa? Samuel belum tadi, Milo belum, Letis belum, Komong Dika, Gilang juga belum, Daniel belum. Oh, tadi mengumpulkan kayaknya sudah ada Cornelius Hari tadi. Please Cornelius Hari. Oh ya, Cornelius sudah.
Oke, Cornelius Hari sudah. Berarti tersisa 7 anak. Oke, Alexis, Daniel, Gilang, Alexis, Daniel, Gilang, Dika, Letis, Milo, dan Excel. Ya, itu dia. Ya, oke. Jadi itu beberapa anak, 7 anak plus ada 2 anak yang double, yaitu Milo dan Excel yang belum juga tugas menyimpulkan. Nah, mohon maaf bagi anak-anak yang lain pagi ini terganggu. Anak-anak yang lain silahkan lihat bersama di sana. Nah, yang tadi Mister sudah sebutkan itu, sabar, coba Mister konfirmasi ulang. Alexis belum hadir ya. Wah, anak ini kemana ini? Ada yang sudah mengontak Alexis kah via WA mungkin? Ada yang sudah? Ya, oke. Oke, Ale belum hadir. Lalu berikut Daniel, tadi sudah dengar, sudah mulai mengerjakan. Daniel, bisa beri reaksi? Oke, lanjutkan Daniel, good job. Lalu yang berikut, Gilang. Gilang, gaskan sekarang juga. Bisa dengar Mister dan sudah mulai? Oke, sip, gaskan. Next, Dika. Dika belum hadir. Letis. Nah, Letis ini Mister sudah chat, tapi belum respon. Halo Letis, sudah dengar suara Mister? Letis? Letis belum. Lalu yang berikut, Samuel. Excel. Halo Excel. Sudah dengar dan sudah mulai mengerjakan kah? Oke. Excel dan Milo double ya. Tapi tugas yang menyimpulkan mudah. Oke, tersisa 3 anak ya. Dika dan Lexi belum hadir. Letis hadir tetapi seperti tidak hadir. Halo Letis. Oke, ya baik, kita menunggu. Terima kasih yang sudah mengumpulkan tepat waktu, sudah mengerjakan tepat waktu, luar biasa. Oke, ya kita yang lain, nah yang belum, yang tadi tetap mengerjakan, ingat Mister perpanjang batas hari ini. Mister perpanjang hanya batas hari ini. Kalau lewat dari hari ini, anak-anak yang belum mengerjakan itu, selamat tinggal. Sudah pasti ulangan kalau tidak ada dan apa, berarti tidak akan lolos PTS, itu sudah pasti. Oke. Baik. Nah, kalau anak-anak yang lain, kita yang lain, coba Mister, kita ambil ini apa? Ya, yang lain silahkan mengerjakan. Nah, yang lain bisa dengar Mister, kita sedikit melihat kembali materi. Ya, sedikit melihat kembali materi kita. Kita review, lihat-lihat kembali materi berdasarkan modul yang sudah ada. Ya, lalu hari Rabu kita akan bahas kisi-kisi hari Rabu untuk persiapan ujian nanti. Oke. Ya, silahkan mau apa?
buka ini apa juga boleh, buka modul di tempatmu juga boleh. Ya, covernya masih sama seperti semester ganjil, ini dia. Modul Bahasa Indonesia kelas 9 semester genap. Ya, ini dia. Oke, kata pengantarnya oke. Daftar isinya juga sudah. Judul babnya juga sudah. Bunyi KD-nya itu kompetensi dasar sudah. Tujuan pembelajarannya juga sudah. Ya, lalu bagian A. Ya. Ini mungkin pagi ini Mister tidak tanya, tapi ya kita lihat bersama di sana. Atau coba kita saling konfirmasi. Abi, halo Abi. Abi bisa nyalakan mic. Ya, Mister. Abi, untuk materi teks diskusi ini ada berapa bagian besar? 4. Ada 4 bagian besar. Oke, bisa disebutkan? Benar, 4 bagian besar benar. Ntar ya, Sir. Oke, silahkan dibuka dulu. Yang A, B, C, D itu kan? Betul, betul. ABCD itu betul. Identifikasi informasi. Mm-mm. Ya enggak gitu. Iya, benar, benar. Habis itu simpulan isi Ah, teks diskusi, ah, struktur dan kebahasaan, ah. sama presentasi teks diskusi. Good job, betul Abi, luar biasa. Nah itu ya, itu garis besar, ya, itu garis besar. Ada 4 materi. Jadi ada 4 bagian besar yang kita pelajari dalam teks diskusi. Nah ini Mister dengan anak-anak yang lain yang ini apa, silahkan mendengarkan sambil mengerjakan anak-anak yang belum ya. Kalau bisa jam pelajaran selesai, kalian bisa selesai juga biar tidak pecah konsentrasi nantinya. Jadi ada 4 bagian besar, ada bagian identifikasi informasi teks diskusi, ada simpulan teks diskusi, lalu ada struktur dan kebahasaan, lalu yang terakhir ada presentasi teks diskusi. Nah itu 4 bagian besar yang ada dalam teks diskusi. Nah lalu yang berikut, nah Mister stop share. Lalu yang berikut, mari kita ngobrol. Lalu yang berikut coba Mister tanya ke Betania. Halo Tania, bisa nyalakan mic? Tania? Betania? Waduh, Betania tidak ada. Halo Betania? Wah, Tania kemana anak ini? Oke, coba Mister pindah ke Graciela Moses. Halo Moses? Graciela Moses, halo. Ya, Mister. Nah, Graciela Moses. Nah, tadi sudah disampaikan itu ada 4 bagian besar di dalam teks diskusi. Nah, sekarang bagian A, identifikasi informasi teks diskusi itu ada berapa bagian di dalamnya? Mister tanyakan kan sudah ada PowerPoint, ada modulnya juga di situ jadi lengkap. Silahkan dilihat dulu Moses. Ada 4, Mister. Ada 4, good job. Yaitu apa saja?
Yang pertama definisi teks diskusi, yang kedua Betul. Lanjut. Definisi teks diskusi lalu ciri-ciri, Mister. oke, next sebutkan empat-empatnya. Lalu definisi, ciri-ciri, terus dua lagi apa? Yang ketiga informasi, yang keempat fungsi dan tujuan. Serta manfaat ya. Oke, baik, terima kasih. Gracielo, terima kasih. Jadi sekali lagi perhatikan baik-baik cara belajarnya itu. Saya Mister kurang tahu cara belajar kalian apa, bagaimana untuk mengingat sebuah materi yang besar. Dulu Mister kalau masih SMP itu Mister masih ingat diajari namanya apa diagram, bukan diagram, apa ya, buat apa namanya itu, apa ikan, apa namanya, diagram atau apa itu namanya. Jadi silahkan kita lihat dulu judul bab, lalu di dalamnya ada empat hal tadi, A, B, C, D. Lalu di dalam A ada 4 bagian lagi. Ya, jadi betul yang disampaikan oleh Graciela Moses. Bagian A ada 4 hal. Di sana ada definisi, ada ciri-ciri, ada informasi, dan ada fungsi, tujuan, serta manfaat. Ya, betul. Lalu sekarang bagian B. Coba Mister mau ngobrol dengan Wulan. Halo Wulan. Wulan. Halo, Mister. Wulan, Wulan, bagian B itu tentang apa? B, bagian B ya. Iya. Simpulan. Simpulan, oke. Wulan, nah kalau Wulan masih ingat karena simpul itu mudah, ada 3 langkah dalam menyimpulkan sebuah isi teks diskusi. Nah, coba 3 cara itu seperti apa, Wulan? Coba pakai bahasa yang lebih mudah itu bagaimana? Yang pertama apa dulu? Nah itu, adiknya sudah panggil itu. Ayo. Yang apa tadi, Mister? Jawab Aduh, pertanyaannya. waduh. Maaf, Mister. Astaga, Wulan. Baik. Wulan, coba sampaikan kepada kita cara menyimpulkan dengan sederhana. 3 cara itu. Coba jelaskan dengan cara sederhana. Yang pertama apa dulu, kedua apa dulu, baru ketiga ini. Silahkan coba. Yang pertama itu kita harus baca teksnya dengan seksama. Terus yang kedua itu mencatat isi pokok. Yang ketiga itu menyusun gagasan-gagasannya. Oke, jadi pertama itu kita baca dengan saksama. Saksama itu artinya apa? Dengan? Nah itu, Kak Wulan itu, adanya sudah panggil itu, Kak. Iya, jadi halo Wulan, masih di sana? Halo, Mister. Oh masih. Iya, itu ada yang mau panggil-panggil itu. Ya. Oke, jadi seperti yang disampaikan oleh Wulan, di situ ada tiga cara, yaitu yang pertama baca dengan seksama, artinya dengan penuh konsentrasi, penuh perhatian, dan lain-lain. Atau fokus, perlahan. Di situ Mister sudah jelaskan di modul itu lengkap. Lalu yang berikut 2, setelah baca yang berikut ambil kalimat intinya. Kalau kalian baca di modul itu Mister jelaskan dengan seksama. Ada berapa paragraf? Cukup minimal ya, Mister sebut minimal 1 kalimat setiap paragraf, kalimat intinya. Ya, kalau memang 1 kalimat inti tidak cukup, boleh 2, boleh. Tapi jangan banyak-banyak. Nah, setelah itu baru langkah yang terakhir, susun kembali kalimat inti yang tadi sudah kamu temukan menjadi paragraf yang baru. Selesai. Ya oke, ini baru bergabung Alexis. Halo Alexis. Selamat pagi Alexis. Bisa nyalakan mic dan jawab Mister, halo. Halo, Sir. Ya, Alexis selamat bergabung. Kamu belum sampaikan ke Mister apa kendalamu tadi. Alexis, ini berdasarkan data kamu belum mengerjakan
Alexis, kamu belum mengerjakan ini apa? Project yang juga sekaligus menjadi nilai ulangan. Benar kan Alexis? Benar, Mister. Ya. Oke Alexis, lihat di grup sudah ada pengumuman di situ. Di-share oleh Adeline. Grup kelas kalian. Sudah? Yang di grup, Mister? Yang di grup WA kalian, kelas kalian. Ya itu saya soalnya kan saya sempat kemarin archive chat WA saya, jadi saya baru lihat, Mister. Ya baik. Oke, sekarang langsung kerjakan di jam pelajaran ini. Masih 30 menit, 27 menit kurang lebih. Silahkan kerjakan, silahkan lihat di modul, contoh ada di modul sudah ada, atau PowerPoint-nya di sana sudah ada. Oke Alexis? Oke, Mister. Ya, perhatikan sesuai tema dan tema yang Mister share, yang Mister minta tolong Adeline share di grup WA kalian. Oke, silahkan kerjakan. Sip, lanjutkan. Ya, oke baik. Berarti tersisa Letis yang belum konfirmasi dan Komandika belum bergabung. Letis sudah ada di sana, Letis? Oh, Letis belum ada di sana. Ya, oke, baik. Ya, baik. Jadi kita lanjut. Yang lain kita lanjut. Jadi misalnya untuk Excel dan Milo tadi, tugas menyimpulkan. Jadi caranya sederhana. Baca teksnya, ambil kalimat inti, setiap paragraf itu satu kalimat inti. Nah, kalau misalkan di teksnya ada 4 paragraf, berarti kamu minimal menghasilkan 4 kalimat inti. Nah, lalu 4 kalimat inti itu kamu susun lagi menjadi paragraf baru. Nah, lalu kirim ke Mister. Nah, itu hasilnya adalah disebut kesimpulan. Ya, lalu yang berikut. Itu bagian B. Nah, sekarang bagian C, Mister mau ngobrol dengan Sharon. Halo Sharon. Ya, Mister. Ya, Sharon, bagian C itu apa? Judulnya? Ayo. Struktur dan kebahasaan teks diskusi. Struktur dan kebahasaan teks diskusi. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya adalah, Sharon, struktur ada berapa? 4. Ada 4, betul. Yaitu, sebutkan. Isu, argumen pro dan kontra, dan terakhir simpulan. Oke, bagus Sharon. Nah, sekarang karena lihat di situ, coba bacakan penjelasan. Isu itu apa? Isu adalah pada bagian isu penulis harus menuliskan suatu topik atau masalah yang ingin dibahas lebih lanjut pada sebuah diskusi. Oke, pelan-pelan Sharon. Oke, baik. Jadi isu itu penggambaran awal atau gambaran umum tentang masalah atau topik yang akan dibahas atau didiskusikan. Lalu yang berikut, argumen pro. Sharon? Argumen pendukung. Oh, dibaca semuanya. Penjelasannya ya. Oh ya. Merupakan tulisan yang pembahasan searah, setuju, dan bersifat mendukung topik yang menjadi bahasan pada diskusi yang ada di dalam teks. Oke, jadi argumen pro itu ingat mendukung atau pro ya, mendukung topik atau masalah yang disampaikan. Lalu yang berikut, argumen kontra itu apa? Argumen penentang. Iya. Bacakan penjelasannya. Bagian ini berisi tentang pembahasan yang bertolak belakang dan menentang topik yang menjadi bahan pembicaraan pada teks. Oke, lalu yang terakhir, simpulan itu apa? Berisi simpulan dan saran mengenai topik yang tengah dibahas dalam diskusi. Pernyataan yang tidak memiliki tendensi atau memihak pada suatu pihak dan merupakan jalan tengah, kesepakatan, solusi, jalan keluar dari isu yang didiskusikan. Oke, terima kasih Sharon ya. Cukup untuk Sharon. Jadi perhatikan di sana, bagian C itu struktur dan kebahasaan. Nah, struktur ada 4. Struktur ada 4 ya. Struktur ada 4. Isu, argumen pendukung atau argumen pro, lalu argumen kontra atau penentang. Lalu diakhiri dengan simpulan. Di situ sudah jelas. Isu itu paragraf pertama itu isu, disebut isu dan biasanya berisi penjelasan atau gambaran umum tentang topik atau masalah yang akan dibahas.
Argumen pro itu argumen yang pembahasannya searah atau setuju atau mendukung sifatnya, ya, terkait topik yang dibahas. Lalu yang berikut argumen kontra, argumen yang tidak mendukung atau menentang, ya, atau dia beda jalur, berlawanan. Lalu yang berikut simpulan. Nah, simpulan ini perhatikan baik-baik, simpulan pada teks diskusi beda dengan teks yang lain. Kalau teks yang lain kan dia merangkum. Teks yang lain itu simpulan itu seperti merangkum pendapat-pendapat dari atas sampai yang bawah tadi. Nah, kalau simpulan pada teks diskusi dia bukan merangkum tetapi dia mengambil atau berisi jalan keluar atau solusi atau kesepakatan. Ada suara mesin. Ya. Jadi simpulan sekali lagi pada teks diskusi itu berbeda dari teks yang lain. Kalau teks yang lain itu isinya rangkuman. Kalau teks diskusi simpulannya itu berisi jalan keluar, solusi atau kesepakatan. Nah, dan jalan keluar itu tidak memiliki tendensi atau tidak memihak pada satu pihak, entah itu pihak pro maupun kontra. Diambil jalan tengah. Oke, baik. Lalu yang berikut, Mister mau ngobrol dengan Rachel. Halo Rachel. Rachel Seva, kamu masih ada di sana? Sebentar, lagi bantu Ali, Mister. Bagaimana? Saya lagi bantu Ali sebentar, Mister. Oh, oke. Oh, lagi bantu Ale. Oke. Begini ada pertanyaan. Sembari itu ada pertanyaan. Mister, kalau di kesimpulan ada dikasih kalimat ajakan gitu, boleh nggak? Oh, kalimat ajakan ya, lebih ke persuasif ya. Persuasif. Kayak oke, baik. Kayak pidato kemarin diakhiri dengan persuasif. Mari kita ini apa? Oke, jawabannya adalah boleh, Abi. Jawabannya adalah boleh. Jawabannya adalah boleh, Abigail. Boleh ada persuasif di sana. Ya, jadi misalnya pembahasan tentang apa? Pembahasan tentang sampah plastik. Ya, contoh kita itu kebanyakan tentang sampah plastik. Ya, oke. Lalu misalnya disimpulkan bahwa sampah plastik itu benar bahwa kalau mau diolah akan membutuhkan waktu, alat yang apa, lalu harga hasilnya juga lebih mahal. Ya. Lalu pendapat kontranya, harga pendapat kontranya mahal harganya kalau plastik biodegradable, kita sudah pernah bahas itu. Ya. Lalu terakhir, maka dari itu mari, kan ada itu, kalau masih ingat contoh itu, ada persuasifnya. Maka dari itu mari kita menggunakan dengan sebaik-baiknya, atau kita menggunakan dengan penuh bertanggung jawab atau penuh pertanggungjawaban. Boleh? Jawabannya adalah boleh, Abi. Nah, Rachel katanya lagi itu. Oke, kalau begitu Mister bergeser ke Kensen. Halo Kensen. Ya, Mister. Ya, Kensen. Selanjutnya itu di bagian C itu ada kebahasaan atau kaidah kebahasan atau bahasa yang digunakan dalam teks diskusi. Itu ada apa saja? Kebahasannya ada berapa? 4. Sebutkan. Isu, argumen pendukung, Halo Kensen, kaidah kebahasaan bukan struktur. Kalimat argumentatif, kata kajian, kata populer, konjungsi. Dan konjungsi. Oke, betul Kensen. Good job Kensen. Baik. Oke, sekarang pertanyaan untuk Kensen. Kensen silahkan buatkan sebuah kalimat argumentatif. Ingat Kensen, kalimat argumentatif. Berikan kalimat argumentatifnya lalu disertai dengan alasan yang jelas atau yang masuk akal. Coba Kensen, silahkan. Silahkan Kensen. Mudah ini, mudah Kensen. Silahkan, topiknya bebas tentang apapun. Sampaikan pendapatmu disertai dengan alasan yang jelas. Itu mudah. Halo Kensen.
Kensen, silakan Kensen. Kensen, bagaimana? Halo Kensen, nyalakan mic, halo. Ya, Mister. Ya, Kensen silahkan buatkan sebuah kalimat argumentatif. Bebas topiknya. Mudah Kensen. Sampaikan sebuah kalimat, argumen, sampaikan pendapatmu tentang suatu hal, lalu disertai dengan alasan yang jelas. Es teh manis, manis karena terdapat gula. Oke. Es teh manis dapat dikatakan manis. Ya, mengapa demikian? Karena di dalamnya terkandung atau dicampur dengan gula. Ya, kalimatnya nanti bisa Oke, baik, terima kasih Kensen. Ya, minimal seperti itu minimal. Ya, itu minimal seperti itu. Oke, baik, terima kasih Kensen. Nah, lalu yang berikut Mister mau ngobrol dengan Kenatan. Halo Kenatan. Ya, Mister. Ya, Kenatan. Selanjutnya masih ada 3 kebahasan, yaitu kata kajian, kata populer, dan konjungsi. Nah, Mister mau minta kamu kata kajian dan kata populer, masih ingat penjelasannya Kenatan? Silahkan lihat di modul. Masih ya Kenatan? Halo Kenatan. Masih dikit-dikit, Mister. Oke, masih dikit-dikit. Oke, jadi kata kajian itu kata yang biasanya menggunakan istilah-istilah ilmiah dan lain-lain. Sedangkan kata populer itu yang istilah lain yang biasanya digunakan oleh masyarakat luas atau masyarakat umum. Nah, sekarang Kenatan coba sebutkan sebuah kata kajian dan arti kata populernya. 2 kata, dua. Silakan. 2 contoh. Kata kajiannya finansial, kata populernya keuangan. Oke, itu lanjut Kenatan. Itu biasanya terdapat di bidang ilmu apa? Berbicara tentang finansial atau keuangan. Itu biasanya berbicara dalam bidang ilmu apa? IPS atau ekonomi. Good job. Oke, bagus. Satu contoh lagi Kenatan. Yang berbeda bidang ilmunya. Sudah ada IPS atau ekonomi. Good job. Next. Satu lagi contoh. Ayo, banyak sekali contoh. Hampir semua kata itu punya kata kajiannya dan punya kata populernya. Hampir semua kata dalam bahasa Indonesia itu ada. Silahkan Kenatan. Satu lagi. Contohnya sudah betul, berarti tidak bingung lagi. Silahkan Kenatan. Finansial sudah betul. Influenza dan pilek, Mister. Influenza, kata populernya pilek. Oke, itu biasanya dibahas dalam bidang ilmu apa? IPA ya, Mister, atau kedokteran gitu. Good job, IPA atau biologi atau kedokteran. Oke, bagus Kenatan. Nah, seperti itu. Good job. Artinya masih paham, bagus. Next, setelah Kenatan, Mister mau ngobrol dengan Edeta. Halo Edeta. Edeta ada di sana? Edeta Kalajna bisa bergabung dengan menyalakan mic. Edeta Kalajna. Lah, saya bisanya chat. Kenapa? Mic-nya bermasalah kah? Edeta, micmu di situ bermasalah.
Wah, astaga. Ya, oke, baik. Begitu Mr. bergeser ke Ferisa. Halo Ferisa. Iya, Mister. Nah, oke, baik Ferisa. Ferisa, pertanyaan untuk kamu adalah konjungsi. Ya, oke, bersama Edeta juga. Edeta melalui chat. Halo Edeta, masih dengar di sana? Terus di situ jawabanmu. Oke, Edeta dan Ferisa. Kalian berdua, Mister akan kita sekarang membahas mengenai konjungsi. Nah, Mister akan menyebutkan sebuah konjungsi, kalian masukkan ke dalam, buatkan contoh kalimat ya. Dengarkan baik-baik. Untuk Edeta, buat kalimat menggunakan konjungsi. Untuk Edeta membuat kalimat menggunakan konjungsi sebaliknya. Untuk Edeta sebaliknya. Ya, Edeta sudah dengar kamu menggunakan konjungsi sebaliknya. Ya, bukan sebaiknya tapi sebaliknya. Nah, lalu yang berikut untuk Ferisa. Untuk Ferisa kamu menggunakan konjungsi sesungguhnya. Ya. Oke, Ferisa sesungguhnya, Edeta sebaliknya. Oke. Sudah? Ferisa sudah dengar? Iya, Mister. Oke, sip. Edeta juga sudah dengar tadi, Edeta? Oke, baik, Edeta sudah. Edeta tadi sebaliknya. Ya, Edeta sudah dapat contoh ini. Janganlah membuang sampah sembarangan. Sebaliknya harus menjaga kebersihan sungai. Oke. Kurang ini, Edeta. Ini masih kurang. Nah, Mister harus langsung koreksi. Enggak, kurangnya begini, Edeta. Kalau kamu baca di situ konjungsi sebaliknya, itu konjungsi yang menyatakan kebalikan dari yang dinyatakan sebelumnya. Ya, oke. Maksud Mister adalah begini, benar, maksudmu sudah betul. Maksudmu sudah betul. Nah, itu harusnya ditambahkan gitu. Jadi kan sebaliknya artinya kamu menyampaikan awalnya ini, kalimat awalnya seperti ini, tapi kalimat selanjutnya melawan kembali atau berbalik dari kalimat sebelumnya. Oke, coba kirim. Ketik ulang, Edeta. Lengkapi ulang, baru kirim lagi. Ya, Edeta ketik ulang ya. Lalu Ferisa sudah, Ferisa? Kalau sudah, Ferisa langsung. Ya, Ferisa lebih dahulu. Ia mengikuti pembelajaran online. Sesungguhnya ia sedang bermain game bersama temannya. Oke, baik. Coba kita lihat sesungguhnya. Di situ penjelasan penggunaan konjungsi sesungguhnya adalah menyatakan keadaan yang sebenarnya. Menyatakan keadaan yang sebenarnya. Menyatakan keadaan yang sebenarnya. Ia mengikuti pembelajaran online. Sesungguhnya ia sedang bermain game bersama temannya. Oke, baik. Oke, baik Ferisa. Konjungsi yang menyatakan keadaan sebenarnya. Oke. Ia sedang mengikuti pembelajaran online. Sesungguhnya ia sedang bermain. Ia sementara mengikuti pembelajaran online. Sesungguhnya ia sedang bermain game bersama temannya. Oke, baik Ferisa. Terima kasih untuk contohnya. Edeta, janganlah buang sampah di sungai. Sebaliknya buang saja teman di sungai. Oh, astaga. Janganlah membuang sampah di sungai. Sebaliknya kita harus menjaga kebersihan sungai. Oke, nah ini betul. Baik, terima kasih untuk Edeta dan Ferisa. Bagus, good job, betul. Terima kasih. Ya, contoh yang betul. Nah, jadi sekali lagi, bagian C struktur dan kebahasaan. Masing-masing ada 4, struktur ada 4, kebahasaan juga ada 4.
Ya, kalian sudah memberi contoh. Jadi nanti saat mengerjakan PTS, kalian tidak bingung lagi. Lalu yang terakhir, presentasi teks diskusi. Presentasi teks diskusi, Mister mau ngobrol dengan Wika. Halo Wika. Halo Wika. Ya, Mister. Ya Wika, untuk kamu presentasi teks diskusi terbagi atas berapa bagian di situ? Presentasi teks diskusi. Di modul kan, Mister? Di modul, boleh. Di modul. Itu terbagi atas berapa hal di sana? Tiga. Oke, yaitu apa? Sebutkan. Menyusun, menyunting, menyajikan. Good job. Menyusun, menyunting, dan menyajikan. Sekarang bacakan yang menyusun itu, langkah menyusun itu seperti apa? Menulis paragraf pendahuluan yang memuat pernyataan atau pernyataan tentang topik diskusi. Menulis paragraf yang memuat bukti atau pendapat mendukung. Menulis paragraf yang memuat bukti. Menulis simpulan yang memuat pendapat akhir terkait topik diskusi. Oke, baik, terima kasih. Wika, jadi itu ada 4 hal, 4 cara menulis teks diskusi. Tulis dulu paragraf, sederhananya itu tulis dulu paragraf isunya, lalu yang berikut paragraf argumen pro, lalu yang berikut paragraf argumen kontra, dan yang diakhiri dengan simpulan. Lalu selesai. Oke, good job, terima kasih Wika. Terima kasih Wika. Oke, yang berikut Mister mau ngobrol dengan Rachel. Rachel Chef. Halo Rachel. Halo Mister. Rachel, annyeonghaseyo. Rachel, untuk kamu bagian yang terakhir presentasi teks diskusi itu ada bagian kedua itu namanya menyunting teks diskusi. Menyunting itu artinya apa Rachel? Menyunting itu artinya apa, Rachel? Kamu Rachel, kamu lupa menyunting itu apa ya? Luar biasa kalau kamu sampai lupa. Ya, saya nggak ingat banyak hal, Mister. Saya sering lupa. Kau nggak ingat banyak hal. Kau jangan ingat Mister yang mengajar bahasa Indonesia atau tidak? Ingatlah, Mister. Nah, nama saya siapa? Oh ya. Lupa. Menyunting itu kayak ngedit gitu, Mister. Oke, menyunting itu kayak ngedit. Ya, betul. Ini Edeta bilang dia cuma ingat sama saya, Mister. Oke, kalian sudah saling ingat di situ berdua. Oke, baik. Terima kasih, Rachel. Betul. Jadi menyunting itu seperti mengedit. Bukan seperti, tapi menyunting itu dengan kata lain mengedit atau melihat kembali, memperbaiki, seperti itu. Ada yang lebih dipangkas, dikurangi. Kalau ada yang kurang dilengkapi atau ditambahi. Good job. Oke, terima kasih, Rachel. Baik. Lalu yang berikut, Mister mau ngobrol dengan Adel. Halo Adel. Ya, Mister. Kamu ini yang nyanyi lagu Easy on Me? Bukan, Mister. Bukan. Oke, bukan. Siap. Oke. Kalau bukan, Adeline, Mister mau tanya lanjutan dari tadi, menyunting. Hal apa saja yang dapat diedit dalam teks diskusi? Aspeknya itu ya, Mister. Bagaimana? Aspek. Betul, betul. Pertama aspek struktur, yang kedua kebahasaan. Oke, baik, betul. Jadi aspek struktur dan aspek kebahasaan. Oke, Adeline, kalau aspek struktur itu nanti kita cara ngeditnya seperti apa sesuai penjelasan yang ada di modul. Coba kamu simpulkan pakai bahasa sendiri. Jadi yang kita edit itu apa di bagian struktur? Yang kita cek atau kita lihat kembali itu apanya? Yang kita perlu cermati itu bagian-bagian teksnya kayak isu, pendapat pendukung,
pendapat menentang, dan juga kesimpulannya. Good job. Kelengkapan ya. Bagus. Good job. Bagus. Sedangkan kalau lanjut Adel. Kalau untuk kebahasaan yang perlu kita edit itu apa? Yang perlu kita perbaiki? Tentang penggunaan kata maupun kalimat sesuai dengan karakteristik teks diskusi. Good job. Oke, baik. Terima kasih Adel. Lanjut Adel. Untuk kebahasaan. Nah, teks diskusi ini termasuk dalam teks yang jenisnya itu formal atau semi formal. Kalau formal ataupun semi formal, maka bahasa yang digunakan harus bahasa yang seperti apa? 4 huruf jawabannya. Bahasa yang? Mister, mohon maaf, tadi adik saya ganggu, boleh bantu ulang? Oh baik, oke. Mister ulangi. Karena teks diskusi itu bisa disebut teks yang formal atau teks yang semi formal, maka dari itu dia kalau teks yang formal atau semi formal itu biasanya menggunakan bahasa yang 4 huruf. Bahasa yang kalau dia formal. Kalau tidak formal di pasar itu kan kita bahasa sehari-hari. Kalau bahasa yang formal itu yang bahasa yang apa? Baku. Good job. Ya, itu dia. Good job. Oke, terima kasih Adil. Ya, bahasa yang baku. Baik, terima kasih. Bagus. Oke, lalu yang terakhir menyajikan. Kalau kita sudah menulis, sudah mengedit, sudah bagus, tinggal disajikan. Ya, disajikan di situ boleh secara lisan atau presentasi secara langsung. Kalau kita di kelas, maka Mister akan minta kalian presentasi secara kelompok, berdasarkan kelompok. Atau nanti dalam bentuk video boleh. Ya, atau dalam bentuk audio boleh. Ya, baik. Terima kasih. Dengan ini review materi kita selesai. Ya, Mister sudah waktu tapi Mister konfirmasi ulang anak-anak yang belum menyelesaikan, yang mungkin masih mengerjakan. Alexis masih mengerjakan Alexis? Bisa konfirmasi? Halo Alexis? Halo Alexis? Alexis sudah bekerja sudah kerjakan sampai mana? Sampai ini bisa pro lagi sampai apa namanya argumen kontra. Oke, baik. Sip, lanjutkan. Batas pengumpulan hari ini ya Alexis? Ya, bisa. Oke, sip. Selesai langsung kumpulkan. Ketik di Microsoft Word berdasarkan pengumuman. Next, Daniel. Halo, Mister. Ya, sudah sampai mana? Saya selesai, Mister. Good job. Oke, ketik di Microsoft Word ya, jangan lupa. Oke, bagus. Langsung kirim hari ini. Kalau bisa sudah selesai langsung gaskan. Kirimkan supaya tidak menumpuk. Next, Gilang. Halo Gilang. Gilang. Boleh konfirmasi? Halo Gilang. Halo Kadek Gilang. Gilang. Wah, ini anak sudah kemana? Sudah istirahat kah? Next, Dika belum hadir. Letis. Halo Letis, sudah bisa dengar suara Mister Letis? Aduh, belum. Lalu next, Milo. Halo Milo. Milo bisa konfirmasi? Milo. Wah, anak kemana ini? Dan yang terakhir Samuel, Axelino. Excel, halo. Oke, sudah dikerjakan sampai mana Excel? Sudah selesai, Mister. Good job. Oke, baik. Kalau sudah selesai, jangan tunda-tunda, langsung kumpul ke LMS. Lihat kembali dulu. Oke, baik. Nanti beberapa anak akan Mister coba minta untuk dihubungi oleh wali kelas. Baik, terima kasih. Mari kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Mister minta kesediaan Rachel pimpin kita dalam doa. Saya, Mister. Betul, kamu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih tadi kami sudah selesai belajar bahasa Indonesia, Tuhan. Sekarang kami akan melanjutkan pelajaran, Tuhan. Berkati supaya kami bisa melanjutkan pelajaran dengan baik, Tuhan. Dalam Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke, terima kasih Rachel, terima kasih anak-anak. Selamat beristirahat. Pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Sampai jumpa hari Rabu. Yang belum selesai untuk proyek dan ulangan, segera bereskan lalu kumpulkan batas hari ini. Mister akhiri dengan selamat pagi, semangat pagi. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Bye semua.
Oke, thank you. Nah, anak-anak yang Mister kasihi, hari ini kita masuk pada materi aliran sesat. Ya, materinya tentang aliran sesat. Ini penting kita pelajari supaya antisipasi ya. Nah, minggu lalu kita sudah belajar mengenai dua tantangan ya yang bisa menghancurkan pertumbuhan gereja. Yang pertama tantangan dari dalam, ada fitnah, ada gosip, ya itu bisa memecah jemaat, antar jemaat ya. Lalu ada tantangan dari luar, bisa penganiayaan, bahkan bisa sampai penghancuran gereja, bisa sampai kepada pembunuhan. Masalah keyakinan, masalah iman ini tidak main-main ya. Jadi itu dia yang sering terjadi ya. Nah, lalu ada ajaran sesat atau bidat. Nah, ini juga masalah. Tetapi untuk aliran sesat ini bisa datang dari dalam gereja, bisa juga datang dari luar. Oke. Jadi aliran sesat ini bisa datang dari dalam, bisa juga dari luar. Bahkan dari antara jemaat pun bisa jadi bidat kalau dia memang tidak serius mengenal Yesus. Ya, tapi yang sering bidat itu datangnya dari luar. Ya, tentunya tidak pro dengan keyakinan Kristen ya. Nah, itu kita kenal dengan istilah bidat. Bidat itu berarti orang yang menyesatkan. Itu bidat. Ya. Nah, apa itu bidat? Kita harus lihat dulu. Kita harus belajar dulu ya. Nah, mengenal ajaran sesat atau bidat. Oh ya, sebelum Mister paparkan ini perlu Mister sampaikan terkait dengan PTS. Nanti di PTS cara kerjanya kamu baca artikel langsung jawab soal. Ya, jadi setiap jawaban ada di artikel yang Mister akan buat di soal. Jadi tugasmu hanya menganalisa atau mengamati artikel langsung menjawab soal, ada 15. Jadi kamu akan mudah mengerjakannya apabila kamu membaca artikel di atasnya. Jadi nggak perlu lagi menghafal ya. Hafal sampai belajar tengah malam, menghafal, besoknya malah lupa gitu ya. Jadi untuk PTS sifatnya dia menganalisa lalu menjawab soal. Jadi tidak sulit asal kamu baca artikelnya. Jadi Mister tidak akan buat rangkumannya di LMS karena sifatnya sangat mudah. Kecuali nanti untuk penilaian akhir baru Mister akan buat rangkuman karena kamu harus menggunakan hafalan, kemampuan memahami untuk menjawab soal yang ada waktunya. Untuk PTS kan nggak ada waktunya. Maksudnya nggak pakai waktu sekian jam. Kalau nggak selesai terkumpul otomatis kan nggak gitu. Jadi kalau untuk PTS lebih fleksibel ya. Oke, itu terkait dengan PTS. Jadi nanti kisi-kisi yang sudah diberikan wali itu dipelajari ya. Nah, baik anak-anak. Kita masuk ke definisi mengenal ajaran sesat atau bidat dalam gereja awal. Nah, apa itu bidat? Coba lihat. Nah, pertama, aliran menyimpang dari ajaran resmi, itu bidat. Ya. Jadi kalau ajaran itu menyimpang dari ajaran resmi, itu bidat. Berarti dia pengajar sesat. Ajaran resmi itu gimana? Ajaran resmi itu yang diakui oleh hukum, pemerintah, diakui oleh si penganutnya. Misalnya kita Kristen, tiba-tiba ada orang ngajarkan salah tentang Yesus. Nah, itu bidat. Ya, itu enggak resmi. Yang resmi itu ya ini kami orang Kristen yang sudah ada badan hukumnya. 2. Ajaran yang menyalahi ajaran yang benar.
itu juga disebut bidat. Ajaran yang menyalahi ajaran yang benar. Oleh sebab itu, cara praktis supaya kamu tahu itu bidat atau tidak, kamu harus tahu ajaran yang benar. Ya, kalau kamu nggak tahu ajaran yang benar, gimana kamu mau tahu ajaran yang salah? Paham sampai di sini ya? Untuk mengetahui ajaran yang benar, ya, kamu harus belajar banyak tentang ajaran itu. Sumbernya bisa Alkitab, bisa buku-buku teologi. Begitu datang ajaran yang salah, ajaran sesat, kamu bisa bandingkan. Bahayanya ada anak tidak belajar ajaran yang benar. Begitu datang ajaran palsu, dia tidak bisa membedakan. Akhirnya tidak sedikit orang terjerumus atau tersesat gara-gara ajaran yang salah tadi. Ya, jadi ajaran yang benar itu harus kamu tahu dulu. Bagaimana caranya? Ya belajar Alkitab, belajar agama dengan baik. Nanti kalau ajaran yang salah datang, kamu bisa bandingkan. Paham sampai di sini ya? Berikutnya, 3, ajaran yang bertentangan dengan doktrin Kristen yang diajarkan oleh Yesus. Ini agak gelap. Dan Bapak Gereja. Bapak Gereja itu adalah tokoh yang hidup di abad pertama setelah Rasul. Ya, setelah Rasul yang meneruskan pelayanan para Rasul itu kita sebut dengan istilah Bapak Gereja. Nah, ajaran yang bertentangan dengan doktrin Kristen yang diajarkan oleh Yesus dan Bapak Gereja itu adalah ajaran sesat. Jadi ingat sekali lagi, ajaran yang bertentangan dengan ajaran Yesus dan ajaran Bapak Gereja itu sesat. Gampang ya. Jadi kalau kamu merasa ajaran ini kok beda ya dengan ajaran Tuhan Yesus dalam Alkitab. Ya. Wah, ini sesat gitu. Itu kayak gitu dia. Jadi bagaimana cara supaya kamu bisa sampai ke tahap itu, mengetahui ini ajaran palsu atau tidak ya, kamu harus belajar ajaran yang benar. Tidak ada pilihan. Kamu harus belajar ajaran yang benar supaya kamu tahu ajaran yang salah. Itu dia anak-anak yang Mister kasih ya. Nah, berikut. Nah, ingat ini. Hati-hati jika pemahaman tentang Tuhan dan iman kamu lemah. Artinya kamu kurang memahami Tuhanmu dengan baik. Imanmu lemah. Wah, ini paling mudah ini disesatkan. Ini paling mudah ikut ajaran sesat. Ini paling mudah dijerumuskan. Ya, makanya tidak ada pilihan kecuali kamu belajar Alkitab, belajar teologi secara praktis tentang siapa itu Tuhan, bagaimana kehidupan orang Kristen. Itu dia. Ya. Kalau imanmu nggak kuat, pemahamanmu nggak bagus, gimana kamu mau tahu itu sesat atau tidak? Ya, kayak baru-baru ini ada pergerakan pelayanan Kristen palsu dari China. Oh, dia bergerak di Facebook, dia bergerak di media sosial. Ya, ada juga YouTube-nya. Nah, Mister sering kali dihubungi melalui Facebook. Mister sudah tolak, dihubungi terus. Ini maksudnya apa? Nggak Mister angkat sampai sekarang, Mister nggak mau angkat. Tapi dihubungi terus. Tapi banyak yang sudah korban. Teman-teman sudah banyak yang korban, katanya ini ajaran sesat. Ya, dia mengatasnamakan Kristen dari China, tapi sesat. Ya, dan dia bilang Mesias atau Juru Selamat itu ada di negara itu sekarang. Dan anehnya Mesiasnya adalah wanita.
Aneh kan? Nah ini, tapi dia persis seperti Kristen, ada pujiannya, ada ibadahnya, tapi kok aneh? Kok juru selamat baru datang? Padahal dalam keyakinan kita, juru selamat sudah datang, bukan baru datang, apalagi akan datang, enggak. Ya, nanti juru selamat itu datang tapi bukan untuk menyelamatkan lagi, tapi untuk menghakimi, ya. Kalau untuk menyelamatkan ya sudah datang 2000 tahun yang lalu mati disalib. Sudah nggak ada juru selamat lagi. Kalau masih ada juru selamat dari negara A, negara B, negara C, itu sesat. Jangan percaya. Karena Alkitab bilang, setelah aku akan banyak nabi-nabi palsu yang menyatakan diri sebagai juru selamat. Itu ajaran Yesus. Ya, jadi hati-hati ya. Makanya imanmu harus kuat, pemahaman agamamu harus bagus, supaya kamu bisa membedakan mana ajaran sesat, mana ajaran yang benar. Lanjut. Nah, salah satu upaya bapak-bapak gereja untuk membentengi jemaat, untuk membedakan mana jemaat yang benar, mana yang tidak, ya harus sepakat dengan yang namanya pengakuan iman rasuli. Ada beberapa versi sebenarnya, ada versi Katolik, ada versi Kristen Protestan. Nggak masalah mau versi manapun. Yang penting dia harus percaya kepada Yesus sebagai juru selamat lahir dari anak perawan Maria. Ya, dia harus percaya itu. Dia mati, dia bangkit, naik ke surga. Kalau ada orang nggak percaya Yesus adalah juru selamat, sesat. Makanya dibuat oleh bapak-bapak gereja pengakuan iman rasuli. Dan ini harus dibacakan terus oleh mereka. Ya, mereka harus terima isinya. Kalau isi iman rasuli ditolak, berarti dia bidat, sesat, atau sudah menjadi pengikut ajaran sesat. Itu dulu cara-cara bapak-bapak gereja ya. Nah, inti pesan ini kayak gitu, pengakuan iman rasuli ya. Yesus adalah Allah datang ke dunia melalui seorang perawan, mati disalib, bangkit dan naik ke sorga itu ya. Lalu berikutnya pada hari yang ketiga ini tadi bangkit dan naik ke sorga. Nah, duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Lalu harus percaya kepada Roh Kudus, karena Roh Kudus pun Allah. Ingat ya, Allah dalam kekristenan bukan 3 tetapi 1. Hanya saja memiliki 3 esensi, 3 kebenaran, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mereka ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, tidak bisa bercampur. Masing-masing punya peran. Sama seperti Mr. Ronald, ya. Di dalam diri Mister ada 3, itu nggak bisa bercampur, tidak bisa dipisahkan. Ya, yang ketiga itu adalah tubuh, jiwa, roh. Perannya beda-beda, tetapi satu. Tidak bisa dipisahkan dari Mr. Ronald. Kalau pisah satu saja, Mister tidaklah manusia. Begitu juga Allah. Ya, Allah itu punya tiga esensi kebenaran ya. Kalau salah satu tidak ada, itu bukan Allah. Ya, makanya kita kenal dengan istilah Allah Tritunggal, 3 tetapi 1. Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sama seperti kita juga, 3 tetapi 1, tubuh, jiwa, dan roh. Makanya manusia ini adalah gambaran yang paling jelas untuk Allah. Ya. Nah, sebagai orang yang percaya kepada Roh Kudus harus percaya juga sebagai gereja yang kudus dan am. Kamu harus percaya gereja kudus dan am. Gereja kudus itu adalah gereja yang dikhususkan oleh Allah. Dan am itu artinya adalah bersatu. Yaitu am, gereja yang bersatu. Makanya gereja itu nggak boleh terpecah. Ya, tantangan dari dalam, dari luar nggak boleh membuat gereja terpecah seharusnya. Tapi banyak sekali gereja pecah hanya gara-gara perkataan jemaat, hanya gara-gara perkataan pendeta. Ya, kamu harus percaya gereja yang kudus dan am.
persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan daging. Akan ada kebangkitan daging, nak. Ya, ada kebangkitan daging bagi orang percaya. Atau dengan istilah lain, pengangkatan orang percaya. Dan hidup yang kekal. Wow, hidup yang kekal itu harus kamu imani. Suatu ketika manusia yang percaya kepada Yesus akan hidup kekal di surga selamanya. Kenapa dibilang hidup yang kekal? Karena hidup ini tidak pernah berakhir. Karena hidup ini selamanya, makanya disebut sebagai hidup yang kekal. Paham ya sampai di sini? Oke, yang paham bisa kasih jempol. Halo, berapa orang nih? Kok dikit kali yang kasih jempol? Oh, awas yang menghilang ya. Mana yang lain? Deta, Alexis. Oke, baik. Untuk berikutnya, ada pertanyaan untuk kamu. Apakah kamu punya pengalaman mengenai ajaran sesat? Ya, silakan Mister kasih kalian durasi 5 menit untuk memikirkan, mengingat kembali. Mungkin pernah ada pengalaman berhadapan dengan ajaran sesat. Nanti bisa sharing ya. Di kelas sebelah ada banyak ya sebenarnya ya. Jadi di kelas ini Mister ingin dengar kita nanti sharing ya. Mungkin kamu punya pengalaman bisa dibagikan. Kamu berhadapan atau mendengar atau tahu ada ajaran sesat. Ya. Oke, baik. Mister kasih durasi 5 menit untuk mengingat-ingat kembali, memikirkannya. Setelah itu kita diskusi. 5 menit dimulai dari sekarang. Ya, halo, shalom, selamat siang anak-anakku di kelas 9C. Sekali lagi Mister ucapkan halo, shalom, selamat siang anak-anakku di kelas 9C. Mister berharap kalian bisa mendengar suara Mister dengan baik. Jadi silahkan kalian bisa beri respon tentunya. Ya, terima kasih Daniel. Ya, ada Verisa, terima kasih Kenatan, Wulan, Samuel. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Daniel sudah mengawali untuk dapat menyalakan kamera. Mister berharap ada anak-anak yang lainnya pun demikian ya, bisa segera untuk dapat menyalakan kamera. Terima kasih Verisa, dan jika ada kendala kalian bisa menginformasikan tentunya ya. Seperti biasa ya anak-anak, sebelum kita memulai segala aktivitas proses pembelajaran kita ya, kita akan berdoa biar setiap proses pembelajaran yang kita pelajari dapat kita pahami, terlebih dapat kita laksanakan dalam setiap aspek kehidupan kita. Mari anak-anak yang di rumah siapkan sikap hati kita akan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, di mana pada kesempatan siang hari ini kami bisa ada berkumpul lagi belajar bersama. Meskipun kami belajar di rumah kami masing-masing, Tuhan, biarlah Engkau berikan kepada setiap anak-anak-Mu di kelas 9C ini antusias, semangat belajar yang tinggi Tuhan, di tengah pandemi yang ada, biarlah mereka tetap memiliki semangat untuk meraih setiap cita-cita dan angan-angan mereka. Dalam proses pembelajaran kewarganegaraan ini Tuhan, biarlah mampukan kami untuk dapat memahami, mengerti tentang keberagaman yang ada. Mampukan kami untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, semangat menghargai satu dengan yang lain. Kau sambut segala aktivitas proses pembelajaran kami, berkaryalah Engkau Tuhan, Kau urapi setiap anak-anak-Mu tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik. Ya, seperti biasa, Mister akan absen kalian ya. Jadi bagi anak-anak yang Mister panggil namanya, kalian bisa sebut hadir seperti itu ya. Baik, Mister awali dari absen pertama ada Abigail. Halo Abigail. Hadir, Mister. Baik, kemudian ada Adele. Hadir, Mister. Baik, lalu ada Alexis. Hadir, Mister. Oke, lalu ada Betania. Halo Betania. Oke,
Kemudian ada Cornelius Hari. Hadir, Mister. Oke, lalu ada Daniel. Hadir, Mister. Oke, lalu ada Edeta. Edeta, halo. Baik. Kita lewati dulu, lalu ada Verisa. Hadir, Mister. Oke, baik Verisa. Lalu ada Wiweka. Hadir, Mister. Oke. Lalu setelah Wiweka ada Moses. Hadir, Mister. Oke, lalu ada Gilang. Hadir, Mister. Oke, lalu ada Kenatan. Hadir, Mister. Baik, lalu ada Kenson. Hadir, Mister. Oke, lalu ada Komang Dika. Dika, halo. Oke, kita lewati dulu. Ya, Letis, terima kasih. Lalu ada Milo. Baik, kita lewati Milo. Lalu ada Rachel. Hadir, Mister. Baik, kemudian ada Samuel. Hadir, Mister. Baik, lalu ada Sharon. Hadir, Mister. Oke, lalu ada Wulan. Hadir, Mister. Baik, kemudian ada Anya. Hadir, Mister. Oke, baik. Terima kasih anak-anakku di kelas 9C ya. Kalian luar biasa. Ketika Mister memberi pengarahan dan Mister absen, kalian mampu dan memberikan respon yang baik tentunya. Ya, di mana pada kesempatan siang hari ini ya kita akan masuk dalam proses pembelajaran yang baru ya. Kalian tentunya juga sudah menerima hal tersebut ya. Ketika Mister minta kepada setiap kalian untuk memberikan pendapat kalian terkait permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Ya, kita akan lanjut materi itu. Jadi Mister berharap kalian bisa memahami dengan baik tentunya. Ya, di sini Mister akan tampilkan karena materi kita di bagian C ini sangat singkat, jadi tolong kalian bisa fokus di dalamnya. Ya, baik. Ini adalah materi kita di mana kita sudah pelajari, ya, meskipun belum sampai selesai. Beberapa slide saja waktu itu ya tentang permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Ya, sekali lagi diingatkan jika bicara keberagaman merupakan kenyataan ya, fakta yang terjadi di lapangan yang tidak bisa dimungkiri, yang tidak bisa disangkal kembali. Karena jelas jika bicara keberagaman berarti bicara tentang Indonesia. Ya, Mister sedikit sharing untuk kalian ya. Semalam Mister tidur larut malam ya. Hampir tengah malam baru Mister tidur karena Mister belajar semalam dari YouTube ya tentang sejarah bangsa kita. Ya, pada waktu itu bernama Nusantara. Ya, kita pahami bersama. Di sana banyak sekali dijelaskan tentang kerajaan-kerajaan. Ya, tentunya ada satu kerajaan besar ya namanya Majapahit. Ya, kita tahu bahwa di zaman kerajaan Majapahit terdapat dua agama besar, ya Hindu dan Buddha. Ya, di mana pada waktu itu Hindu dan Buddha mampu dan bisa hidup berdampingan. Ya, hidup bertoleransi di tengah aliran kepercayaan yang tentunya memiliki tata cara yang tentunya berbeda satu dengan yang lain. Tetapi pada waktu itu mereka bisa hidup rukun. Ya. Dari situ para tokoh-tokoh pendiri bangsa kita mengambil ya semboyan yang bernama Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai pengikat ya, di tengah keberagaman kita dituntut untuk bisa menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, nilai-nilai sikap saling menghargai, di mana adanya keberagaman di Indonesia menjadi modal ya, modal persatuan dan kesatuan dari bangsa Indonesia itu sendiri. Ya, oleh sebab itu beberapa minggu yang lalu Mister ajukan pertanyaan untuk kalian. Ya, Mister berikan waktu untuk kalian mengerjakan
dan kalian mempresentasikan secara langsung terkait hal tersebut. Ya, di mana jika bicara apa saja bentuk keberagaman, tentunya ada keberagaman agama, ras, ya, budaya, kemudian antar golongan. Ya. Dari sana kita bisa melihat, kita bisa belajar bahwa Indonesia kaya akan keberagaman. Dan bagaimana pengaruh keberagaman itu ya bagi masyarakat Indonesia. Dan kalian pun juga sudah mampu menyebutkan dengan sangat baik ya pengaruh dari keberagaman. Ya tentunya kita harus memaknai keberagaman itu dengan baik, dengan bijaksana. Dan apa saja permasalahan dari keberagaman yang mungkin muncul, yang bisa saja terjadi. Tentunya banyak hal, dan kalian pun juga sudah memberikan contohnya, banyak hal bisa terjadi pada waktu itu. Ya, ketika kita bicara tentang keberagaman, ya karena jika kita tidak menerapkan nilai-nilai toleransi, nilai menghargai, keberagaman ini jika saling bergesekan satu dengan yang lain akan timbul permasalahan. Ya, oleh sebab itu mengapa kita harus memaknai ya sikap ya, memaknai keberagaman kondisi bangsa kita yang memiliki banyak sekali keberagaman ini. Ya, di mana diingatkan di sana di bagian pertama tentang bentuk keberagaman masyarakat Indonesia, kalian sudah mampu menyebutkan beberapa minggu yang lalu ya, ada berbagai macam keberagaman dan diingatkan jika bicara keberagaman berarti bicara berbagai macam jenis. Ya, banyak macam atau banyak jenis. Dan dipertegas juga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, di mana keberagaman berarti tingkah laku macam jenis warna. Dengan demikian, yang dimaksud keberagaman adalah suatu kondisi masyarakat yang di dalamnya terdapat perbedaan-perbedaan di berbagai bidang, terutama suku, ras, agama, dan antar golongan. Ya, di mana kita turun di penjelasan di bagian A tentang suku, bangsa, atau etnik. Ya, Indonesia adalah negara yang besar, ya terdiri dari berbagai macam suku. Ya. Dan di kelas 7 beberapa tahun yang lalu kalian sudah melihat ya, ada 10 suku terbesar di Indonesia. Ya, salah satunya adalah Jawa. Ya, di mana penduduk Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa. Ya. Di mana perbedaan tentunya ada dari segi pakaian, bahasa, tentunya memiliki ciri khasnya masing-masing. Ya, di mana kelompok etnik atau suku bangsa ini ya adalah golongan manusia yang mengelompokkan dirinya dengan sesamanya. Ya, di mana pengelompokan biasanya berdasarkan pada garis keturunan. Ya, identitas suku ditandai dengan pengakuan dari orang lain terhadap ciri khas dari kelompok tersebut. Ya. Kemudian bicara tentang adat, ya tentunya ini tidak lepas dari tata cara hidup sebagian besar dari bangsa Indonesia. Ya, jika bicara adat, ya, di mana dijelaskan di sana bahwa adat istiadat ini, ya anak-anak, merupakan peraturan tentang perbuatan manusia yang lain. Ya, pada zaman dahulu, ya, yang sering dilakukan oleh leluhur kita, oleh nenek moyang kita. Dan akan selalu diteruskan, akan selalu diwariskan, ya untuk ya bagaimana caranya menjaga supaya nilai-nilai adat istiadat ini tetap ada, tetap lestari, tetap hidup. Oleh sebab itu leluhur kita, nenek moyang kita selalu ya mewariskan setiap nilai-nilai adat, tradisi, kebudayaan yang ada ya kepada generasi selanjutnya. Di mana jika kalian perhatikan tiap-tiap suku bangsa tersebut memiliki ciri khasnya masing-masing. Kita terdiri dari 34 provinsi. Ya, di mana beberapa bulan yang lalu Mister minta kepada setiap kalian untuk mencari 10 provinsi saja. Dan di mana dari setiap provinsi kalian bisa cari makanan khas, tari-tarian, daerah mereka, bahasa daerah, serta rumah adat. Dari sana Mister minta kepada setiap kalian untuk kalian bisa melihat keadaan bangsa kita tanpa harus mengunjungi daerah tersebut. Karena perkembangan teknologi dan informasi yang begitu cepat saat ini mempermudah kita untuk kita bisa mengetahui keberagaman yang ada di sekeliling kita, di sekitar kita. Ya, di mana
Kekhasan dari tiap-tiap suku terlihat dari keberagaman budaya daerah seperti rumah adat, pakaian adat, serta senjata tradisional. Ada alat musik tradisionalnya juga. Lalu ada lagu daerah, ada tari-tarian daerahnya, makanan khas tradisional, serta kerajinan, upacara adat, dan sistem dari kekerabatan itu sendiri. Ya, jadi proses pembelajaran beberapa bulan yang lalu, ya, berkaitan dengan materi kita di bagian C ini. Ya, di mana kalian sudah melakukan, kalian sudah melaksanakannya dengan sangat baik. Ya. Ketika Mister minta kalian untuk mencari keberagaman dari 10 provinsi saja, bebas. Mister berikan kalian kebebasan untuk mencari ya provinsi-provinsi yang ada di wilayah Indonesia. Ya. Kemudian kita turun tentang sistem kekerabatan. Di mana di bagian pertama ada sistem kekerabatan parental. Ya, yang menarik garis keturunan dari kedua belah pihak, baik ayah dan ibu. Di mana dalam sistem kekerabatan ini kedudukan perempuan dan laki-laki memiliki tingkatan yang sama. Ya, kalian perlu ingat ini ya, sistem kekerabatan parental. Ya, di mana laki-laki dan perempuan punya kedudukan yang sama. Ya. Kemudian kita turun lagi, ada sistem kekerabatan patrilineal. Di mana patrilineal adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari ayah. Nah, jika menarik garis keturunan dari ayah berarti sudah jelas, ya. Laki-laki, ya, kedudukan laki-laki, kedudukan ayah lebih tinggi dari perempuan. Daerah yang menganut sistem kekerabatan patrilineal adalah Palembang dan Batak. Ya, ini 2 provinsi. Ya. Lalu ada kekerabatan matrilineal. Nah, di mana sistem kekerabatan matrilineal adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari ibu. Dalam keluarga, kedudukan perempuan, kedudukan ibu lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Daerah di Indonesia yang menganut sistem kekerabatan matrilineal adalah Minangkabau, Sumatera Barat. Ya. Dari sini kita bisa belajar bahwa setiap daerah, setiap provinsi memiliki ciri khasnya masing-masing, memiliki keunikannya sendiri. Ya. Sudah sangat jelas dari gambaran ini. Ya, dari matrilineal, patrilineal, kemudian ada parental, ya, memiliki gambaran, memiliki ciri khasnya masing-masing. Ya, perlu kalian pahami ini, karena nanti ada pertanyaan mengenai sistem kekerabatan ini. Ya, lalu kita masuk pada keberagaman agama. Jika bicara keberagaman agama tentunya tidak sulit buat kalian, ya. Kalian sudah sangat memahami, kalian sudah sangat mengerti dan mengetahui ya bahwa di Indonesia terdapat 6 agama yang sah yang diakui oleh pemerintah. Ya, dan dipertegas dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan. Itu sebabnya mengapa negara Indonesia tidak mengatasnamakan salah satu agama. Tidak. Ya, Indonesia terdiri dari 6. Dan Indonesia ya, menjelaskan kembali bahwa Indonesia, bangsa Indonesia khususnya, ya, menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, mengakui akan adanya kekuasaan Tuhan. Dan itu juga tertuang di dalam dasar negara kita pada silanya yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, bukan berdasarkan kepada agama tertentu. Ya, perlu kita ingat kembali, ya, Indonesia meskipun terdapat berbagai macam agama, terdapat agama yang memiliki jumlah yang lebih besar, tetapi bukan mengatasnamakan agama A, B, C, D atau E. Ya, tetapi Indonesia, ya, khususnya bangsa Indonesia, ya, menjunjung tinggi, ya, mengakui adanya nilai-nilai ketuhanan
Dan itu tertuang dan kita akui itu pada sila pertama. Ya. Akan tetapi, ya, jelas dikatakan negara Indonesia tidak mendeklarasikan diri sebagai negara agama atau agama tertentu, tidak. Ya. Sesuai dengan pasal 29 tadi. Ya. Ketuhanan yang Maha Esa. Ya, bukan agama, bukan bicara agama lagi. Ya. Di mana negara agama adalah negara yang menjadikan agama tertentu sebagai dasar berdirinya negara dan menjadikan agama tersebut sebagai satu-satunya agama yang dianut. Kita bisa lihat Indonesia. Ya, terdapat 6 agama dan semuanya bisa hidup rukun, berjalan bersama. Meskipun masih ada beberapa gesekan, masih ada konflik. Ya, tapi ini adalah proses untuk kita belajar memahami kembali. Jika bicara Indonesia berarti bicara keberagaman yang perlu kita pahami bersama. Ya, di mana di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui oleh pemerintah. Yang pertama ada Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Kristen, dan Konghucu. Di mana tiap-tiap agama tersebut memiliki tata cara dan tempat ibadah mereka yang berbeda tentunya. Di mana keberagaman agama mengharuskan semua pemeluk agama sekali lagi menjunjung tinggi, mengembangkan sikap toleransi, sikap menghargai satu dengan yang lain. Ya, untuk kita bisa hidup rukun di tengah perbedaan, di tengah keberagaman yang ada. Nah, dijelaskan di sana, adapun tri kerukunan beragama yang harus dikembangkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai berikut. Ya, di mana tri kerukunan hidup beragama bicara tentang yang pertama, kerukunan intern umat beragama, di mana kita memiliki 6 agama. Ya, kita ambil contoh Kristen. Ya, di mana umat beragama Kristen harus rukun ya dengan umat beragama Kristen itu sendiri. Ya, kita bicara intern, berarti kita harus rukun di dalam, jangan sampai kita malah terpecah belah. Nah, kemudian yang kedua, kerukunan antar umat beragama, di mana bukan hanya Kristen saja yang ada di Indonesia. Ya, ada 6 agama. Ya. Pertama Kristen, ya ada Hindu, Katolik, Buddha, Islam, ya Konghucu. Kita harus rukun dengan umat agama yang lain. Kemudian tri kerukunan yang ketiga, di mana setelah kita rukun di dalam, kita rukun di luar dengan berbagai macam agama yang ada, kita dituntut juga rukun dengan pemerintah. Di mana keharmonisan itu perlu dirawat, perlu dijaga. Ya, kita ambil contoh saja, di mana beberapa hari yang lalu, saudara-saudara kita, teman-teman kita yang beragama Hindu merayakan Catur Berata Penyepian. Ya, instruksi dari pemerintah pusat jelas. Ya, di mana setiap umat beragama, ini bicara di Provinsi Bali saja. Ya, umat beragama diminta untuk toleransi, diminta untuk menghargai umat beragama, umat agama Hindu yang melaksanakan Catur Berata Penyepian. Meskipun umat agama yang lain tidak melaksanakan ritualnya seperti apa, tata caranya seperti apa, tapi kita dihimbau, kita diminta untuk berpartisipasi, untuk bertoleransi, menghargai ya, umat beragama Hindu yang sedang melaksanakan Catur Berata Penyepian, untuk kita bisa sama-sama menjaga. Ya, dari sana kita bisa melihat ya hubungan kita dengan umat beragama yang lain, hubungan kita dengan pemerintah berjalan dengan baik. Karena kita diminta, karena kita dihimbau untuk selalu menjaga nilai-nilai toleransi, menghargai perbedaan yang ada. Ya, itu untuk bicara tentang keberagaman agama. Selanjutnya, ya, yang terakhir, bicara tentang ras. Jika bicara tentang ras, tentunya kalian mengingat materi di kelas 7 semester 2 ya, bicara tentang keberagaman. Ya. Tentunya keberagaman agama, ras diingatkan di sana.
Dan di kelas 9 saat ini diingatkan kembali, di mana ras adalah sebuah kategori dalam antropologi fisik untuk menentukan kelompok orang dari asal yang sama. Di mana pengertian ras menyangkut aspek biologis, yaitu ciri fisik, warna kulit, dan bentuk tubuh. Dan aspek sosial, yaitu menyangkut peran dan kebiasaan yang dilakukan sehari-hari. Itu bicara tentang ras. Di mana ada beberapa contoh yang Mister tampilkan di sini. Ada Fedoid ya, memiliki ciri-ciri yang pertama, kulit sawo matang, berambut hitam, bertubuh sedang. Itu adalah ciri-ciri dari ras Fedoid. Ya. Lalu kita turun lagi. Ada ras Mongoloid. Dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada Asiatic Mongoloid, ya, lalu ada Malayan Mongoloid, kemudian ada American Mongoloid, ya, memiliki ciri-ciri sebagai berikut ya dari ras Mongoloid, yaitu rambut ikal atau lurus dan muka bulat. Itu adalah ciri dari ras Mongoloid yang dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada Asiatic Mongoloid, Malayan Mongoloid, dan American Mongoloid. Itu adalah penjelasan mengenai permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Ya, di mana PowerPoint yang Mister sampaikan ini, Mister sudah share di LMS, kalian bisa akses di sana. Ya, habis sebelum itu, Mister ajak kalian untuk melihat, ya, memperhatikan satu cuplikan video pembelajaran terkait permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Ya, selamat menyaksikan. Ya, mari anak-anakku yang ada di rumah, kita bahas bersama apa yang sudah kalian kerjakan. Di sini Mister akan tampilkan soalnya, jadi bagi anak-anak yang Mister panggil namanya, seperti biasa kalian bisa langsung sampaikan apa yang sudah kalian kerjakan. Oke. Sudah muncul ya. Mister minta untuk soal pertama kesediaan dari Wulan. Halo Wulan. Wulan, halo. Oke, kita lewati Wulan dulu. Mister minta ada Kenatan. Ya, Mister. Oke, Mister minta Kenatan untuk menjawab ya. Langsung baca dari sini saja. Silakan. Anehnya, pemerintah Afrika Selatan pada masa itu tidak berbuat apapun, bahkan pemerintah melegalkan diskriminasi tersebut. Diskriminasi warna kulit di Afrika Selatan menimbulkan berbagai konflik. Jika dikaitkan dengan jenisnya, diskriminasi warna kulit di Afrika Selatan termasuk konflik antar ras. Iya, benar sekali. Terima kasih Kenatan. Karena bicara tentang warna kulit, ya, serta perilaku yang dilakukan oleh pemerintah Afrika Selatan pada waktu itu, di mana warga masyarakat yang berkulit putih diberikan fasilitas, diberikan kesempatan yang begitu enak bisa dikatakan. Sedangkan berbeda bagi orang-orang yang berkulit berwarna ya hitam, ya coklat, ya tidak diizinkan untuk mendapatkan fasilitas yang sama seperti orang kulit putih, ya. Dan tindakan diskriminasi terus berlangsung pada waktu itu, ya sangat mengerikan. Jadi jelas ya, apa yang terjadi di Afrika Selatan adalah konflik antar ras. Ya, terima kasih Kenatan sudah menjawab soal nomor 1 ya. Selanjutnya setelah Kenatan, Mister minta kesediaan dari Daniel. Halo Daniel. Halo Mister. Silakan nak, bisa dijawab soal nomor 2. Nomor 2. Perhatikan aspek-aspek berikut. 1. Berasal dari garis keturunan ibu. 2. Kedudukan perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. 3.
berasal dari garis keturunan ayah dan ibu. 4. Kedudukan perempuan dan laki-laki sama. Sistem kekerabatan matrilineal ditunjukkan oleh angka D, 3 dan 4. Oke. Ya, sesuai dengan penjelasannya ya yang Mister sampaikan mengenai sistem kekerabatan tadi, ya jelas ya. Ada 3 sistem kekerabatan ya. Ada matrilineal, ya, kemudian ada patrilineal, dan ada parental. Di mana soal nomor 2, sistem kekerabatan matrilineal ya adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari ibu. Ya, di mana kedudukan ibu, kedudukan perempuan lebih tinggi ya dibandingkan laki-laki. Itu yang ditanya. Jadi tepat sekali apa yang disampaikan oleh Daniel ya untuk nomor 2 adalah 3 dan 4 ya berasal dari keturunan matrilineal ya. Berasal dari keturunan ibu. Kemudian kedudukan perempuan lebih tinggi. Jadi jawaban yang lebih tepat untuk nomor 2 adalah 1 dan 2 ya. Kalian bisa perhatikan kembali di sini Mister akan tampilkan ya untuk kalian penjelasannya ya. Matrilineal, sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari ibu ya, di mana kedudukan perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Jadi sistem kekerabatan ini yang lebih tepat ditunjukkan adalah 1 dan 2 ya. Jawaban nomor 2 adalah A. Ya, berasal dari garis keturunan ibu, kedudukan perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Ya. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih Daniel ya. Sudah berani menjawab ya. Oke, selanjutnya setelah Daniel sebentar. Mister minta kesediaan anak selanjutnya ya. Di sini Mister lihat dulu. Setelah Daniel, Mister minta ada Rachel. Halo Rachel. Halo, Mister. Iya, silakan Rachel nomor 3. Sila pertama Pancasila dan pasal 29 UUD NRI tahun 1945 menjadi bukti bahwa Indonesia C. mengakui adanya Tuhan. Iya, benar sekali ya, sesuai dengan PowerPoint penjelasan tadi ya, pasal 29 menegaskan bahwa bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan. Dan ini kalian sudah terima ketika kalian kelas 7 semester 1 di mana para pendiri bangsa kita yang merumuskan Piagam Jakarta di mana sila pertama pada waktu itu menegaskan kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Karena menuai protes di mana ketujuh kata di belakang ketuhanan dihapus sehingga hanya ada ketuhanan yang Maha Esa sampai saat ini. Terima kasih. Jawaban dari Rachel ya untuk nomor 3 adalah C ya. Selanjutnya nomor 4. Setelah Rachel, Mister minta ada Abigail. Halo Abigail. Ya, Mister. Silakan, Nak. Nomor 4. Nomor 4 langsung pertanyaan aja nggak apa-apa kan, Mister? Langsung saja. Kenyataan dalam masyarakat tersebut menunjukkan keragaman ras. Iya, keberagaman ras ya. Jadi ada ciri-ciri yang menekankan kepada warna kulit, bentuk rambut ya, dan ciri-ciri fisik dari bentuk mata ya. Untuk nomor 4 jelas sekali apa yang disampaikan oleh Abigail adalah ras. Ya. Selanjutnya setelah Abigail ya, terima kasih Abigail, Mister minta ada Milo. Oh, tadi Milo belum merespon ya. Mister minta ada Kenson. Halo Kenson. Silakan Kenson nomor 5. Salah satu pemicu konflik sekaligus penghambat persatuan dan kesatuan adalah anggapan tidak baik atau stereotip. Contoh stereotip terhadap kelompok adalah A. Oke, Kenson menjawab
untuk nomor 5 adalah A, tapi yang lebih tepat adalah di mana semua geng motor dianggap negatif oleh masyarakat, padahal kenyataannya tidak. Ya, ada geng motor yang punya tujuan positif, ya. Tidak semua geng motor, meskipun kita tahu ya beberapa informasi pemberitaan di televisi suka bertindak anarkis, ya, di mana dalam perekrutan anggotanya juga ada tindakan-tindakan kekerasan juga yang dilakukan, tetapi tidak semua seperti itu ya anak-anak. Jadi kalau kita memukul rata cara pandang kita terhadap satu kelompok, ya, kita tentunya akan terjebak, kita tentunya akan salah, karena tidak semua kelompok, tidak semua golongan, ya, tindakan atau perilakunya itu salah atau melakukan pelanggaran. Ya, hanya ada kelompok-kelompok tertentu saja seperti itu. Jadi yang lebih tepat untuk nomor 5 jawabannya adalah B, ya, di mana semua geng motor dianggap negatif oleh masyarakat. Ya, oke, terima kasih Kenson, ya, sudah berani menjawab. Setelah Kenson, Mr. minta kesediaan dari WWK. Halo WWK. WWK, halo. Ya, Mister. Silakan, Nak. Bisa dijawab soal nomor 6. Sikap yang harus diterapkan oleh masyarakat dalam meminimalisasi konflik berlatar belakang perbedaan suku adalah A. Menerapkan toleransi dalam lingkungan kehidupan. Iya, benar sekali. Menerapkan toleransi dalam lingkungan kehidupan. Ya, oke. Terima kasih WWK. Ya, setelah WWK, Mr. minta lagi kesediaan dari Moses. Halo Moses. Ya, Mister. Silakan, Nak. Langsung dibaca dari sini saja. Dari simpatisan, Mister. Iya, benar. Simpatisan Partai B naik pitam dan terjadilah pertengkaran di antara keduanya. Konflik antar golongan ketika B, Mister. Simpatisan Partai A dan B melibatkan partainya dalam pertengkaran. Iya, melibatkan kelompok partainya, padahal mereka berdua perorangan saja yang bermasalah, tetapi akan timbul pertikaian yang lebih besar karena melibatkan kelompok orang ketiga. Ya, terima kasih. Jawaban dari Moses untuk nomor 7 adalah B, benar sekali. Selanjutnya nomor 8, Mister minta kesediaan dari Adel. Halo Adel. Ya, Mister. Silakan, langsung dari jika saja. Jika dikaitkan dengan konflik berdasarkan tingkatnya, contohnya termasuk konflik D antar golongan. Oke, baik. Menurut pendapat Adel adalah D, ya, antar golongan. Tetapi jika kita perhatikan ya pemberitaan, ya penjelasan yang di atas, kenaikan bahan bakar minyak ya memicu reaksi ya dari masyarakat, di mana mahasiswa ya ingin menyuarakan apa yang rakyat rasakan karena kenaikan bahan bakar minyak, kenaikan bahan pokok, apalagi minyak goreng saat ini naik dan langka, ya, alih-alih membela kepentingan rakyat, ya, di mana ada juga kelompok mahasiswa ketika menyuarakan pendapatnya, ya, dengan cara yang salah, sehingga sering sekali kita lihat di pemberitaan, ya, terjadi bentrokan, terjadi gesekan antara mahasiswa dan penegak hukum, ya, khususnya kepolisian yang mengamankan jalannya demonstrasi, menyuarakan pendapat. Di mana jika kita lihat, ya, aksi mahasiswa kerap berujung ricuh, ya, terjadi bentrokan antara mahasiswa dan kepolisian. Jika dikaitkan dengan konflik berdasarkan tingkatnya, contoh ini termasuk dengan konflik politik, karena kebijakan naiknya harga bahan bakar minyak ataupun bahan sembako itu adalah kebijakan dari pemerintah, ya. Jadi jawaban yang lebih tepat untuk nomor 8 adalah A, ya, kebijakan politik, ya, konflik politik, ya. Yang menjadi imbas, yang menjadi korban adalah rakyat, ya, itu. Jadi jawaban yang lebih tepat untuk nomor 8 adalah A, ya. Adel, terima kasih Adel sudah berani menjawab. Selanjutnya nomor 9, Mister minta kesediaan dari Cornelius. Halo Cornelius.
Cornelius, halo. Silakan Cornelius. Oke. Tidak ada yang menjawab. Ya, Mister yang jawab ya. Kalian bisa perhatikan di sana untuk soal nomor 9 ya. Perasaan kelompok yang merasa dirinya paling baik, paling benar, paling hebat sehingga mengukur kelompok lainnya dengan kelompok sendiri disebut etnosentris ya. Jadi jawaban nomor 9 adalah A. Ya. Dan yang terakhir nomor 10 di mana pernyataan yang tepat mengenai keberagaman ditunjukkan pilihan D. Keberagaman merupakan kekayaan yang dapat menjadi kekuatan. Ya, silakan kalian bisa hitung benarnya berapa, ya. Kemudian kalian bisa sampaikan kepada Mister, ya. Mister langsung tanya kepada Abigail. Halo Abigail, benarnya berapa nak? 9, Mister. Baik, terima kasih. Lalu ada Adele. Saya juga 9, Mister. Terima kasih Adele. Lalu ada Alexis. Oke, kita lewati. Ada Betania. Baik, tidak ada respon. Lalu ada Cornelius Hari. Oke. Kita lewati. Lalu ada Daniel. Halo Daniel. Oke, baik. Ini ada Betania. Oke. Baik. Daniel. Baik. Selanjutnya ada Edeta. Oke, kita lewati. Lalu ada Verisa. Baik, terima kasih Verisa. Lalu ada Wiweka. Baik. Lalu ada Moses. Baik, kemudian ada Gilang. Halo Gilang. Oke. Baik, kita lewati. Lalu ada Kenatan. Baik, terima kasih. Lalu ada Kenson. Baik, kemudian ada Dika. Oke, kita lewati. Lalu ada Letis. Baik, kita lewati. Kemudian ada Milo. Oke, kita lewati dulu. Lalu ada Rachel. Halo, Rachel. Oke, kita lewati Rachel. Lalu ada Samuel Exelino. Baik, kita lewati. Lalu ada Sharon. Baik, kemudian ada Wulan. Halo Wulan. Tidak, sebutkan saja salahnya atau benarnya saja Rachel. Oke, baik, terima kasih Rachel. Ya, lalu ada Anya. Saya benar 8, Mister. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih anak-anakku. Karena waktu yang memisahkan, kita harus akhiri proses pembelajaran kita. Ya, jadi bagi anak-anak yang belum menyampaikan, Mister berharap di pertemuan berikutnya bisa sampaikan. Ya. Oke, terima kasih Wulan. Oke, baik. Mari anak-anakku yang ada di rumah, siapkan sikap kita, hati kita akan bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dari pagi hingga siang hari ini. Kami sudah menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kami belajar bersama, meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini Tuhan, biarlah Engkau berkati setiap anak-anak-Mu di kelas 9C, untuk mereka memiliki semangat juang yang tinggi, memiliki ketekunan untuk dapat selalu belajar, memperlengkapi diri mereka masing-masing Tuhan. Dan sebentar lagi kita akan berpisah satu dengan yang lain. Engkau berkati setiap anak-anak tempat ini, di mana mereka akan melanjutkan setiap aktivitas mereka Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, Engkau tolong dan Engkau berkati di dalamnya. Engkau buat berhasil Tuhan. Dan pertemukan kami esok hari
dalam materi pembelajaran yang baru. Berikanlah semangat dan antusias daripadamu Tuhan. Kami serahkan hidup kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih anak-anakku kelas 9C. Kalian luar biasa, jaga kesehatan selalu. Tuhan Yesus memberkati.